Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Siti Maharani dari kelas 4A dengan NIM 22252400004. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa pembahasan soal beserta pembuktiannya. Ada 4 pembahasan soal. Yang pertama, himpunan dan fungsi. Yang kedua, metode dan pembuktian. Yang ketiga, sistem bilangan real. Yang keempat, aplikasi supremum dan infimum. Oke, kita masuk ke soal yang pertama dari himpunan dan fungsi. Diketahui bahwa F adalah fungsi A ke B dan G H subset dari B. Akan dibuktikan bahwa F inverse G selisih H sama dengan F inverse G selisih F inverse H. Kita gunakan metode dua arah, yaitu subset dan superset. Untuk yang pertama, kita akan buktikan subset dulu ya. Sehingga F inverse G selisih H itu subset dari F inverse G selisih F inverse H. Kita akan ambil sembarang X anggota F inverse G selisih H. Artinya bahwa si Fx ini anggota G selisih H. Jadi, berdasarkan definisi selisih himpunan bahwa Fx ini anggota G, sedangkan Fx bukan anggota H. Maka, X anggota F inverse G, sedangkan H-nya itu X bukan anggota F inverse H. Sehingga X anggota F inverse G selisih F inverse H. Jadi terbukti bahwa F inverse G selisih H itu subset dari F inverse G selisih F inverse H. Berarti ini terbukti. Masuk ke pembuktian yang kedua. Karena ini superset, jadi kita balikin aja sih kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Sehingga F inverse G selisih F inverse H itu subset dari F inverse G selisih H. Sama kayak tadi, kita ambil sembarang X anggota F inverse G selisih F inverse H. Artinya, si X ini anggota F inverse G, sedangkan X lainnya itu bukan anggota F inverse H. Jadi, Fx anggota G, sedangkan Fx itu bukan anggota H. Maka Fx anggota G selisih H. Sehingga X anggota F inverse G selisih H. Jadi terbukti bahwa F inverse G selisih F inverse H subset dari F inverse G selisih H. Baik, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu metode dan teknik pembuktian. Untuk soalnya, buktikan secara kontradiksi bahwa akar 3 adalah bilangan irasional. Cara pembuktian yang menggunakan kontradiksi berarti kita asumsi awal dulu bahwa akar 3 ini adalah bilangan rasional. Jadi akar 3 ini sama dengan A per B. Dengan A, B-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian kita kuadratkan antara dua ruas ini. Sehingga akar 3 kuadrat itu hasilnya 3 sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita kalikan ini dengan ini. Sehingga A kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Berarti A kuadrat ini itu habis dibagi oleh 3. A kuadrat habis dibagi oleh 3. Jadi sehingga A-nya pun habis dibagi 3. Jadinya A sama dengan 3K. Nah, kita substitusikan si A sama dengan 3K ini ke A kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Sehingga 3K kuadrat ini sama dengan 3B kuadrat. Jadi, kita operasikan 3K kuadrat itu sama dengan 9K kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Jadi, B kuadrat sama dengan 3K kuadrat. Karena B kuadrat ini habis dibagi 3, maka B-nya pun habis dibagi 3. Artinya si FPB A dan B ini lebih dari sama dengan 3. Nah, ini tuh bertentangan dengan asumsi bahwa si AB ini udah bentuk yang paling sederhana. Jadinya kontradiksi. Maka terbukti bahwa si akar 3 adalah bilangan irasional.
Untuk soal yang ketiga dari sistem bilangan real, yaitu akan dibuktikan jika X lebih besar dari 0 terdapat N anggota bilangan asli, sehingga 0 kurang dari 1 per N dan 1 per N kurang dari X. Kita menggunakan sifat Archimedes, yang dimana untuk setiap bilangan real positif X terdapat bilangan asli N, sehingga N ini lebih besar dari 1 per X. Kita ambil kebalikannya dari N lebih besar dari 1 per X, sehingga 1 per N lebih kecil dari X. Karena N-nya itu anggota bilangan asli, maka N lebih besar dari 1, sehingga 1 per N sama dengan X. Sehingga 1 per N itu lebih besar dari 0. Kita gabungkan antara ini dengan ini, sehingga 0 kurang dari 1 per N dan 1 per N itu kurang dari X. Jadi terbukti ya bahwa X lebih besar dari 0 itu terdapat N anggota bilangan asli, sehingga 0 lebih besar dari 1 per N, 1 per N itu lebih kecil dari X terbukti. Baik, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang keempat dari aplikasi supremum dan infimum. Untuk soalnya, tentukan supremum dan infimum dari S sama dengan 1 dikurang min 1 pangkat N per N. N adalah anggota dari bilangan asli. Karena ini tuh bentuknya min 1 pangkat N, kita punya dua kasus. N-nya genap dan N-nya ganjil. Contoh pertama yaitu N-nya jika N-nya itu adalah genap. Sehingga min 1 pangkat N, kalau N-nya diganti dengan 2 karena genap, berarti sama dengan 1. Bentuknya adalah 1 dikurang 1 per N. Kita masukkan ke dalam contoh. Misalkan N-nya ini sama dengan 2. Berarti 1 dikurang 1 per 2 itu hasilnya 1 per 2. Kalau N-nya 4, 1 dikurang 1 per 4 itu hasilnya 3 per 4. Sedangkan N-nya kalau sama dengan 6, itu hasilnya 1 dikurang 1 per 6 sama dengan 5 per 6. Dari hasil jika N ini, itu hasilnya kurang dari 1. Nah, semakin besar N, semakin mendekati 1 dari bawah. Semakin besar N, semakin mendekati 1 dari bawah. Berarti ini kita sebut batas bawah. Sedangkan jika N-nya itu adalah ganjil, berarti kita masukkan si N-nya ini sebagai angka 1, karena dia ganjil, berarti hasilnya min 1. Sehingga bentuknya adalah 1 ditambah 1 per N. Oke, kita masukkan contoh seperti yang tadi. Misalkan N-nya itu adalah 1. Berarti 1 ditambah 1 per 1 itu sama dengan 2. Sedangkan N-nya 3, kita masukin ke dalam bentuk ini. 1 ditambah 1 per 3 sama dengan 4 per 3. Kalau misalkan N-nya sama dengan 5, 1 ditambah 1 per 5 sama dengan 6 per 5. Nah, kalau yang ganjil ini beda dengan yang genap. Karena kalau misalkan yang ganjil, itu dia nilainya pasti lebih dari 1. Jadi semakin besar N-nya, dia semakin mendekati 1 dari atas. Jadi ini kita sebut batas atas. Nah, udah ketemu bahwa batas atasnya dari N ganjil, sedangkan batas bawahnya itu dari N genap. Setelah itu kita udah ketemukan batas atasnya. Batas atas dari kasus N ganjil, sedangkan batas bawahnya itu dari kasus N genap. Karena ganjil, berarti bentuknya 1 dikurang 1 per N. Kita ambil N yang terkecil itu sama dengan 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sedangkan batas bawahnya dengan bentuk 1 dikurang 1 per N, kita ambil N-nya yang kecil juga, yaitu 2. Sehingga 1 dikurang 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Jadi kesimpulan yang didapat bahwa supremumnya yaitu 1 per 2, sedangkan infimumnya yaitu 2. Cukup sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.